Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama Kurati di sini dan aku mau berbagi pesan general lagi buat kalian. Mungkin bisa ada clue, ada clarity dan sekarang tanggal 10 kalau nggak salah kita memasuki fase Merkuri retrograde pada zodiak Gemini dan nanti tanggal 22 Mei atau 21 Merkuri retrograde pada zodiak Taurus. So, wow, mungkin aspek komunikasi atau mungkin kamu yang nggak mengekspektasikan komunikasi dari seseorang. Kemudian kalau kamu mau berangkat, cek lagi schedule kamu. Kemudian kalau kamu ngomong dengan seseorang, perhatikan lagi supaya nggak ada salah paham karena Merkuri sedang retrograde. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa browsing apa sih Merkuri retrograde dan pengaruhnya dengan komunikasi, dengan kehidupan kamu ya. Actually juga Pluto sedang retrograde, tapi karena Pluto masih jauh banget dari bumi, so mungkin tidak terlalu memberikan efek drastis, tapi Merkuri bisa memberikan efek besar buat kamu. So mungkin ada energi dari masa lalu yang akan kembali juga bisa. Kamu akan bertemu dengan orang-orang dari masa lalu atau bernostalgia. So, jangan kaget kalau kamu tiba-tiba keinget sama mantan kamu, kepikiran sama energi masa lalu, atau hal-hal yang membuat kamu kayak flashback seperti itu. Bisa jadi juga ada energi masa lalu yang tiba-tiba menghubungi kamu. So, pay attention to it, oke? Okay? Atau juga mimpi-mimpi kamu, oke? Okay? So, kita langsung bahas pada pembahasan kartunya. Mungkin ini bisa jadi nasihat, motivasi, atau pencerahan buat kamu yang sedang proses healing dan bisa membantu itu. Okay, let's see. Oh, okay. No, not this one. Okay, the Hangman in reverse. Okay, Hangman. Okay. Eight of Swords, Four of Cups, the World, okay, Temperance, interesting. Sebentar. Six of Cups, yeah. Knight of Swords, King of Wands, not this one. Six of Wands, Nine of Wands, but Queen of Cups. Okay, I'll take this one. Oke, mungkin kamu dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, atau ini kamu di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius, ya ada Capricorn, juga mungkin ada fixed sign Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio, Sagittarius juga bisa. Oke. Wow, it's amazing. Karena juga ini hari ini Merkuri retrograde, sudah memasuki Merkuri retrograde, oke. Kita akan bahas energi masa lalu mungkin hari ini. So, Hangman. Oke, pertama kali aku shuffle kartunya Hangman coming out. Oke, Hangman keluar di sini. So, buat kamu yang mungkin masih stuck dengan energi masa lalu, ya mungkin bisa memang masih ada unfinished business ya. Karena aku ngeliat di sini ada energi someone from your past, energi seseorang dari masa lalu kamu yang masih stuck dengan energimu, masih belum bisa melepaskan kamu, masih belum bisa move on dari kamu. Di sini dia kayak confused, dimana mungkin dia sudah bertemu dengan tawaran cinta, bertemu dengan banyak orang, banyak cinta, tapi it's something different, rasa berbeda ketika it's you. Ya, aku dapat kata-kata it's you, itu kamu di situ. I don't know, mungkin lagunya Say Zairi, it's you. Ya, dan aku lihat di sini kayak seseorang merasa jenuh, bored, bosan di sini, kayak capek di sini ya. Entah di sini kayak ngerasa kayak what's going on, mungkin dia sudah mengambil handphone, dia klik profile kamu, dia mau send
message atau apa yang ingin reconcile, ingin rekonsiliasi dengan kamu, tapi dia tiba-tiba kayak no 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 no, enggak, dia cut kembali karena aku ngeliat ada energi di mana kayak seseorang di sini confused, seseorang dilema tentang kamu, galau, what's going on, what should I do, apa yang harus aku lakukan, bagaimana ke depannya ya, dan dia kayak ngerasa stuck di situ. Mungkin kamu dealing dengan LDR karena di sini aku lihat ada traveling, ada the word di sini, so dan Sagittarius, Temperance. So aku lihat mungkin kamu tidak berkomunikasi dalam waktu yang lama, atau memang berpisah, atau memang sudah kayak nggak berharap they coming back, tapi dia akan hadir di sini. Um, Mungkin ada perbedaan ras, mungkin kultur, budaya, bahasa di situ, tapi aku lihat ada energi masa lalu yang ingin reuni, ingin rekonsiliasi sama kamu, dan dia akan start komunikasi ya. Again, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku bahas komunikasi ya, it's kind of reading, dan memang kita memasuki Mercury retrograde, so apalagi pada zodiak Gemini, jadi mungkin buat kamu yang Gemini atau Virgo, intensitas energinya lebih besar, oke, karena Mercury rule by Gemini dan Virgo, oke. So dan di sini juga kalau aku ngeliat kayak seorang merasa dilema, galau, dia bingung di sini, dan kalian dua sosok yang berbeda, entah mungkin di sini ada dua perbedaan zodiak yang berlawanan, atau mungkin karakter yang berlawanan, atau mungkin fisik, maksudnya kayak kalau dia bisa mungkin lebih tinggi daripada kamu, mungkin perbedaan warna kulit atau something like ada perbedaan, tapi kalian satu frekuensi jiwa ya, soulmate, bisa twin flame di sini. Seseorang masih mengagumi kamu dari jauh, seseorang masih mengagumi kamu, masih menyukai kamu, seseorang masih kayak menaruh feeling sama kamu dan harapan itu sama kamu untuk kembali di sini. Knight of Swords again, Gemini, Libra, Aquarius. Aku lihat ada energi di mana dia ingin berkomunikasi, dia sedang memikirkan kamu, dia galau tentang kamu, dia berusaha untuk kayak denial, tapi dia terus bernostalgia tentang kamu, dan mungkin juga di sini ada energi di mana kayak apa ya, dia apa ya, something kayak ke apa ya, kayak ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesal kenapa dia mempertahankan egonya ya, karena aku ngeliat kayak di sini you look more sexy, you look sexier, kayak dia melihat kamu kayak lebih seksi, lebih cantik, lebih menarik, lebih tampan, lebih all beautiful, all attraction, all attractive ya, dia lebih melihat kamu seperti itu. Ya, dan kalau kalian lihat di sini ada King of Wands, mungkin dia Aries, Leo, Sagittarius, dia memegang bunga ini, tapi I don't know, like lirikannya yang membuat kayak apa ya? Mungkin dia sosok yang sangat tampan, tapi I don't know, like lirikannya itu kayak ngebuat something melted. Dia masih mengagumi kamu, dia masih kayak menaruh feeling sama kamu di situ, dan dia ngerasa jenuh sekarang, dia ngerasa bingung, dia ngerasa stuck dengan energimu, but they wanna coming back, dia ingin kembali ya, dia ingin kembali untuk memperbaiki ya. Something about your lips ya, sesuatu tentang bibirmu, I don't know, mungkin kamu suka banget lipstick warna pink, mungkin kamu punya full lips, bibir yang tebal, and dia suka seperti itu. Mungkin seseorang suka warna ungu, pink, I don't know, something lipstick yang bold, yang tebal, something like that. Tapi aku lihat kayak seseorang kayak masih sering stalking kamu, memandangi foto kamu, memperhatikan kamu dari jauh di situ ya. Dia masih ada feeling itu sama kamu, dan dia ngerasa stuck, dan dia pengen move on, dia nggak bisa. Princess of Wands ya, dia akan kembali untuk mungkin komunikasi, atau dia ingin dekat dengan kamu. Mungkin kalian ada perbedaan usia di sini, mungkin satu lebih tua, mungkin satu lebih muda ya. Kalau dia cowok, they really look so handsome, tapi kalau dia cewek, dia benar-benar cantik dan rambutnya panjang ya. Mungkin ini kamu, mungkin bisa energi dia ya, atau mungkin ada curly di sini, berombak, bisa juga wavy hair. But King of Cup dan Queen of Cup, this is their divine counterpart. Again, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang kulitnya medium ke gelap ya, tapi aku lihat ada energi masa lalu yang ingin kayak kembali untuk memperbaiki hubungan, yang ingin kembali untuk berkomunikasi ya. Dia mungkin menunggu waktu yang tepat untuk reach out, dia menunggu kayak aduh kapan, aduh
udah nyoba tapi takut, juga mungkin takut penolakan dari kamu, reaksi kamu. Mungkin dia Scorpio, mungkin dia Sun Moon Rising Scorpio, tapi aku lihat dia ingin kembali, dia ingin rekonsiliasi, dia ingin reuni, dia ingin mencoba lebih dekat sama kamu, dia ingin kayak they want to win your heart back. Dia ingin memenangkan hati kamu kembali. Ya, Six of Wands dan Six of Cup. Mungkin bulan Juni penting ya. Atau mungkin di sini kayak tanggal 6 minggu, atau mungkin dalam jangka 6 bulan ini, karena aku ngeliat ke energi triple six 666. Dan aku lihat di sini I don't know, like energi kamu tuh makin makin beauty, makin bagus ya, I don't know. Dan dia melihat kayak kamu sosok yang benar-benar berubah, mungkin dari fisik, appearance, penampilan, mungkin dari kayak karakter kamu. Mungkin dia melihat I don't know, you change a lot, perubahan kamu yang ke arah yang lebih baik, improvement diri kamu, kepercayaan diri kamu membuat dia ke-trigger seperti itu. Ya, perubahan energi kamu yang makin baik, makin positif membuat energi masa lalu ke-trigger, makin kayak aduh kok ada something di situ, dan dia ingin menawarkan sesuatu yang baru, dia ingin menawarkan awal baru dengan kamu. Mungkin dia tidak ingin menjauh lagi dari kamu, dia ingin bersama dengan kamu. Two of Pentacles, dia bingung saat ini, energi masa lalu yang kayak terombang-ambing, kayak yang aku harus bagaimana, dia bingung, dia jenuh, dia pikir dia bisa. Seseorang masa lalu ini egonya luar biasa, keras kepalanya, temperamennya, mungkin dia ada mood swing sehingga dia pergi dari kamu. Aku dapat energi Pisces juga bisa di sini. Tapi aku lihat kayak apa ya? Sekarang dia galau tentang kamu, dia stuck dengan energimu, masih belum bisa move on, dan dia ingin kembali. Ya, Seven of Swords ya. Dia pikir dia bisa mendapatkan orang lain yang lebih baik. Dia pikir apa ya, ada luka dengan kamu dan dia nggak butuh kamu, tapi situasi berubah. Ternyata dia menyadari bahwa dia masih mencintai kamu, dia masih membutuhkan kamu, dia masih merindukan kamu. Seseorang baru menyadari betapa berharganya diri kamu di situ. Mungkin itu judulnya, karena di sini kayak dia bertemu banyak cinta, dia mungkin menjalin banyak hubungan, tapi beda, ada feeling, ada sesuatu yang dirasakan itu beda sama kamu. Mungkin memang kalian ada koneksi past life, high level soulmate atau twin flame, tapi dia ingin menawarkan hubungan, dia ingin bertemu dengan kamu, dan dia merasa kamu soulmate-nya ya. Dan Ten of Cups, dia ingin memberikan kayak kebahagiaan yang luar biasa di situ. Yes. Aku lihat di sini kata-katanya seseorang baru menyadari betapa berharganya dirimu, betapa istimewanya dirimu, betapa dirimu harusnya dia pertahankan, harusnya dia nggak lukai, dia mungkin nggak selingkuhi, dia mungkin nggak mengkhianati, dia mungkin nggak cuekin kamu, ghosting kamu, dan dia ingin kembali, dia ingin offer kamu something, ya dia ingin, mungkin aku dapat kata-kata will you marry me, something like that. Maukah kamu menerimaku, will you accept me back, maukah kamu menerimaku, maukah kamu menikah denganku, maukah kamu memberikanku kesempatan, would you give me a chance, a second chance, ya kesempatan kembali, ya seperti itu. Tapi ya, seseorang baru menyadari itu, dan dia masih mencintai kamu. Dia menyadari bahwa cintamu yang paling tulus, kamu nggak pernah meminta apa-apa, tidak ada unsur material di balik itu, tidak seperti orang-orang mungkin dia pernah temui sebelumnya atau saat ini bersama dengan dia. Dan dia merasa kayak, oh aku nggak bisa nih, kayaknya ada something yang tentang kamu yang ngebuat dia kayak stuck, dan dia menyesal. Ya, dan they coming for forgiveness, dia ingin meminta maaf, tapi tetap pasti ada ego ya, setiap orang pasti ada ego. Jadi mungkin kalau kamu bertanya kenapa dia nggak datang-datang, mungkin dia masih dealing dengan egonya, still need time ya, still needs time, butuh waktu di situ. Tapi kita lihat mungkin ada tambahan dari Daily Oracle. Oke, it's okay to not want the same thing as everybody else. Oke, aku lihat dia melihat kamu sosok yang berbeda, dia melihat kamu sosok yang memang mungkin jauh berbeda dengan dia, tapi ada something yang kamu bisa melengkapi dia, energi yin dan yang. Dia melihat kamu sosok yang penyayang, yang caring, yang giving, yang loving, yang apa ya, yang benar-benar kayak dreams they've been waiting for, yang dia nantikan selama ini. Tapi mungkin karena situasi nggak dukung waktu itu, mungkin juga dia dengan egonya, jadi dia baru menyadari betapa berharganya dirimu, betapa tulusnya sayangnya kamu ke dia. Dan ternyata itu ngebuat dia kayak, aku nyesel ya, kayak gitu.
Oke, di sini juga dia bilang, "Shh, there's nothing to fight or fly from now." Oke, so aku lihat kamu mungkin berada di fase kamu kayak udah lebih tenang, kamu terkoneksi dengan inner child kamu sudah bisa lebih kayak mengontrol emosi kamu sudah bisa lebih damai, kamu sudah nggak kayak komplain, aduh kenapa begini, kenapa begitu, kamu udah bisa kayak taking care of yourself, kamu sudah bisa kayak lebih menerima dan berdamai dengan situasi. Mungkin kamu yang sedang mengalami krisis quarter life, kamu sudah pelan-pelan menemukan jati diri kamu, hidup kamu, kebahagiaan itu di situ ya. Oke, okay. So aku lihat juga ada energi di mana kamu sudah bisa menyeimbangkan harmoni dan yes, love is coming to you, cinta akan hadir buat kamu, my lovely dear. Oke, okay. Nothing is missing from your life that you can replace yourself. So aku lihat di sini you put yourself first. Kamu meletakkan diri kamu paling utama, diri kamu is the best, ya all about you, yourself di situ. Dan aku lihat ya energi masa lalu menyadari betapa dirimu sangat berharga. Ya. Oke, celebration. Wow, ke depan akan ada perayaan kebahagiaan buat kamu. Oke, sacred union. Again, seseorang ingin rekonsiliasi, ingin union sama kamu. This is your soulmate again. Oke, dan don't stop ya, seseorang akan berusaha untuk memenangkan hati kamu kembali. Dia menyadari betapa berharganya dirimu ya, dan manifest. Aku yakin mungkin kamu sedang memanifestasikan cinta terbaik, memanifestasikan sesuatu dalam hidup kamu ya, karma. Dan orang yang dulu mungkin pernah melukaimu atau energi masa lalu ini dapat karmanya. Dia mungkin menyadari bahwa oh finally kamu berharga, kamu istimewa, dan dia tidak ingin kehilangan, miss the opportunity to get back to you, to win your heart back, memenangkan hatimu kembali. Oke. Ya, unlikely. Ya, seperti aku bilang, kalian dua sosok yang berbeda, tapi ada something yang menyatukan. Ya, future spouse. Oke, mungkin dia ingin kembali untuk meminang kamu, melamar kamu, will you marry me, bersama dengan kamu di situ. Dia ingin punya keluarga, dia ingin punya anak sama kamu. Ya, I don't know, di sini kayak marriage. Seseorang ingin kembali, dia menyadari betapa berharganya dirimu, dan dia ingin pernikahan bahagia itu. Okay, so let's see the book of answer. Oke, di sini juga dia bilang a strong commitment will achieve good results. So aku lihat ada energi komitmen, dia ingin membawa komitmen yang lebih baik, dia ingin kembali bersama dengan kamu, dia ingin menawarkan pernikahan, Ten of Cups, future spouse, celebration, marriage ya, dan destiny. Mungkin ada takdir yang membawa dia kembali sama kamu. Mungkin kamu bilang no, nggak mungkin dia kembali, but who knows ya ke depan ya, jika ini memang resonate sama kamu, someone akan kembali dan kamu ada koneksi, dan dia menyadari betapa berharganya dirimu. Cuman semua kembali kepada kamu. Life is a choice. Sehidup itu pilihan, kamu terima atau enggak, it's up to you, kembali kepada kamu. Ya, kamu percaya atau enggak, semua kembali kepada kamu. Bagi aku, pembacaan kartu itu hanya guidance yang bisa menuntun kamu, memberikan pencerahan. Mungkin bisa kayak kamu harus memilih pilihan yang mana, just take it easy, karena kembali lagi semua keputusan kamu yang ambil ya. So, yeah, do your best. Seperti itu. Okay, you'll need to take the initiate. Okay, so aku lihat ke depan mungkin seseorang juga akan kembali dia mulai menginisiasi percakapan, tapi dia masih takut di sini. Tapi aku lihat ya, there's conversation coming. Ya, dia ingin kembali komunikasi. Again, Mercury retrograde ini sangat berpengaruh besar, terutama buat kamu yang zodiak Gemini, Virgo. Ya, kita memasuki Gemini, Virgo. Ada juga nanti Taurus, something like that. Ya, bisa untuk semuanya, tapi mungkin akan memberikan improvement yang lebih besar. So, buat kamu yang Gemini, buat kamu yang Virgo, pay attention. Ya, atau mungkin kamu yang kerja, ya please take your email, lihat email kamu lagi, hati-hati dalam mengirim pesan. Untuk traveling mungkin kadang ada delay, so be careful juga. Kamu harus bisa kayak lebih prepare ya, dan ya rewind, reminiscing of the past, karena aku lihat di sini seseorang bernostalgia tentang kamu dan dia tidak ingin kehilangan kamu lagi. Dia merasa betapa berharganya dirimu, betapa istimewanya dirimu, betapa sayangnya dirimu terhadap dia, tapi dia malah mengecewakan, dan itu ngebuat dia kayak what's going on with me? Ya, dia ngerasa kayak dia melakukan kesalahan besar dengan pergi dari kamu. So, itu dia mungkin pesannya buat kamu. Tapi let me sebentar. The last oracle. Okay.
Oke, accept compliments. Ya, aku lihat di sini seseorang kayak masih mengagumi kamu, adore you so much. You look so beautiful. Kamu sangat menarik bagi dia dan aku lihat di sini kamu yang makin apa ya? Aku lihat ada change, ada perubahan entah dari gaya kamu, style kamu, penampilan kamu yang ngebuat dia kayak waktu stalking itu kayak wow, it's good, it's beautiful. Seperti itu ya. Oke, okay. A new day. Oh, aku lihat di sini seseorang ingin awal baru, ya kayak something new di situ, ya awal baru. Oke, okay. So di sini aku ambil yang ini celebrate your love. So aku lihat ada celebration. Oh my god, ada perayaan kebahagiaan akan hadir buat kamu. Perayaan cinta, perayaan istimewa. Oke, okay, so you going to be dancing with him. Kamu akan berdansa dengan dia di situ. Kamu akan kayak enjoy life. Again, di sini kayak mixed couple. So satu mungkin kulitnya cerah ke medium, satu medium ke gelap, satu mungkin rambutnya lurus, satu mungkin rambutnya keriting. It's kind of berbeda tapi kalian saling melengkapi energi yin dan yang dan celebration is coming. Oh my god, congratulations. So itu dia pesannya buat kamu. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.